Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Damian melesat untuk memukul Ting Bao pun tak sadarkan diri dan begitu tersadar dia sudah terikat tali di mana yang mengikatnya adalah para anak ayam ya hasil summoning dari Damian. Melihat Ting Bao sudah tersadar, salah satu anak ayam pun meminta untuk memberitahu kaptennya bahwa tahanan sudah bangun. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun bertanya apakah mereka sudah mengikatnya dengan benar kali ini. Sontak perkataan Damian pun membuat Ting Bao terkejut karena Damian berbicara dengan bahasa Korea. Kemudian Damian sembari melihat stat Windows-nya berujar agar bandel membuka lengan baju orang itu dan Damian pun dengan beberapa jarum beracun bersiap untuk menusukkannya ke arah Ting Bao. Tak hanya itu, Damian juga menjelaskan bahwa jarum yang dirinya pakai ini akan terasa sedikit menyengat saja jika menyentuh tubuh Ting Bao. Lalu menusukkan jarum-jarum itu hingga notifikasi sistem pun muncul bahwa karakter Ting Bao terkena efek poison dan HP-nya akan berkurang secara bertahap. Namun dengan ekspresi yang sangat menikmati, Damian berujar bahwa ini semua baru permulaan dan dirinya juga yakin bahwa rasanya tak akan sesakit itu. Kemudian Damian kembali menusukkan jarum-jarum beracunnya hingga membuat Ting Bao pun pindah alam dan Damian mendapatkan beberapa item darinya serta tambahan 3.888 gold. Namun diakibatkan hal itu saat ini Damian terlihat sangat kelelahan hingga membuatnya pun terbaring di atas tanah. Tak hanya itu saja, Damian dalam hati bergumam bahwa kelelahannya ini diakibatkan oleh keberhasilannya menyingkirkan semua anggota shift siang dan malam milik Zheng San tanpa beristirahat selama 48 jam dan merasa lelah karena sudah memanggil semua anak-anak ayam itu. Kemudian memutuskan untuk mengecek stat Windows-nya. Setelah melihat stat Windows-nya, Damian pun tersenyum puas sembari berujar bahwa dirinya tak pernah menyangka jika stat summon-nya akan serendah itu gara-gara dirinya tak memiliki batasan berapa banyak yang bisa dirinya panggil. Ditambah lagi tak ada batasan waktu dalam skill summoning miliknya ini sampai HP-nya habis. Padahal biasanya skill seperti itu pasti memiliki sebuah batasan waktu tertentu. Lalu Damian pun meminta para anak ayam itu untuk segera pulang karena pekerjaan mereka di sini sudah selesai. Namun mereka menolak karena Soul Realm itu membosankan tak seperti di tempat ini yang lebih menyenangkan bagi mereka. Mendengar hal itu, Damian pun tersenyum sembari berujar dalam hati bahwa spesifikasi anak-anak ayam itu pada dasarnya hanya seperti sampah saja. Tapi dengan casting time dan mana yang cukup, dirinya bisa memanggil mereka dalam jumlah yang tak terbatas. Jumlah itu lebih berguna jika digunakan seperti saat dirinya menggunakan mereka untuk mencari orang-orang Zheng San itu. Kemudian mengeluarkan ekspresi menyeramkan sembari berujar bahwa dirinya sangat menikmati membantai dan menjarah mereka seperti itu. Apalagi ekspresi yang mereka keluarkan sangat menghibur dirinya. Dan dalam hati menjelaskan bahwa dirinya hanya menggunakan satu skill Shooting of Poison Dart saja serta memilih untuk menghindari penggunaan skill Necromancy karena penalti kematiannya itu sulit. Kemudian membuka stat Windows-nya dan mengeluarkan Apocalypse Invocation The Book of the Black Covenant untuk membuat sebuah item walaupun item yang diciptakan dari buku itu sangatlah mahal. Tapi dari segi stat dan efisiensi akan jauh lebih tinggi. Lalu meminta bandel dan para anak-anak ayam untuk mencoba memakai item yang ada di dalam buku itu. Kemudian berpindah di dunia nyata, tepatnya di Pudong, Shanghai. Terlihat bahwa ketua dari bisnis Kirin Society yang bernama Zhang Wei saat ini merasa kesal dengan apa yang telah terjadi di dalam game AC, di mana dia telah berinvestasi kepada startup Zheng San yang merupakan salah satu sumber dananya dalam pencucian uang bisa menjadi seperti itu. Dirinya berinvestasi di startup itu juga karena salah satu saudaranya sendirilah yang memimpin perkembangannya.
Namun karena kejadian kali ini dirinya sedikit khawatir karena orang-orang Zhengshan bisa dihabisi oleh satu orang saja. Walaupun dirinya hanya sedikit mengucurkan dananya ke sana. Kemudian memutuskan untuk menyingkirkan Damian yang telah menyebabkan semua masalah ini. Lalu setelah itu menelpon seseorang dan memerintahkannya untuk menyingkirkan Damian. Lalu berpindah di dalam game AC terlihat ada seorang player yang sedang berlari ketakutan karena dari puluhan rekan tim yang bersamanya hanya tersisa dirinya saja yang selamat. Namun dalam pelariannya itu terlihat juga ada sebuah serangan besar datang ke arahnya dan bisa dihindari olehnya. Diketahui serangan itu merupakan serangan yang dilancarkan oleh King Arthur yang bernama Wing of Tetra yang merupakan sebuah tongkat yang memiliki kelas mage serta memiliki rank hero. Dan juga merupakan sebuah tongkat yang tertanam energi petir. Kemudian dengan senyuman jahatnya King Arthur pun memuji orang itu yang ternyata merupakan seorang kapten yang mampu bertahan dari serangannya. Akan tetapi King Arthur pun tak membiarkannya begitu saja lalu berniat untuk menghabisi orang itu sembari berujar dengan sombongnya. Jika mereka ingin mengalahkan dirinya yang merupakan King Arthur, maka mereka semua harus membawa seluruh anggota Blood Alliance untuk melakukannya dan serangan pun dilancarkan ke arah orang itu yang membuatnya langsung pindah alam. Sedangkan di tempat lain terlihat Damian sedang mengorek telinganya karena merasa ada yang sedang membicarakan dirinya yang disalahartikan oleh bandel yang menduga tuannya itu sedang mencari emas. Namun Damian menepis hal itu dengan mengatakan bahwa dirinya hanya merasa jika telinganya gatal. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi sistem pun muncul yang memberitahukan bahwa mereka saat ini sudah tiba di desa Corneille, tempat quest yang akan Damian ambil saat ini. Kemudian setelah itu Damian pun berjalan memasuki desa, namun dirinya melihat pemandangan di mana situasi saat ini terlihat menegangkan dan meminta agar bandel segera bersembunyi. Lalu dalam perjalanannya menuju rumah kepala desa, dalam hati Damian berujar jika dirinya nyaris tak tepat waktu karena menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengurus Zhengshan. Walaupun dirinya dapat lumayan banyak keuntungan, namun jika itu membuat dirinya terlambat dalam quest pertamanya di dalam Guild Adventurers, itu akan mengakibatkan hal yang kurang baik. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun sampai di rumah kepala desa yang berada di tempat yang sangat tinggi dan mengetuk pintunya serta memperkenalkan dirinya yang berasal dari anggota Guild Adventurers. Mendengar hal itu, kepala desa Corneille yang bernama Albert pun terlihat sangat senang dengan kedatangan Damian yang telah ditunggu-tunggu, lalu mempersilahkan Damian pun masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, Albert pun mempersilahkan Damian duduk serta memberinya secangkir minuman untuknya. Melihat hal itu dengan muka yang sedikit masam, Damian dalam hati berujar bahwa pasti masalah yang dihadapi desa Corneille cukup serius karena kewaspadaan Albert kepada dirinya yang merupakan orang asing menghilang begitu cepat. Kemudian Albert pun mengungkapkan bahwa masalahnya adalah domba-domba desa terus-menerus menghilang yang membuat para warga desa merasa gelisah dengan kemerosotan jumlahnya dan meminta Damian untuk memaklumi situasi menegangkan itu. Damian pun tak menanggapi serius hal itu, namun bertanya kepada Albert berapa banyak domba yang menghilang dan sejak kapan kejadian itu dimulai. Mendengar pertanyaan itu, Albert menjelaskan bahwa setiap minggunya ada 20 ekor yang hilang dan dirinya juga tak paham kemana hilangnya domba-domba itu. Kejadian itu juga dimulai sejak sebulan yang lalu. Tak sampai di situ saja, Damian pun juga menanyakan siapakah orang yang bertugas menggembala domba-domba itu serta apakah ada pergantian shift untuk itu. Mendengar hal itu, Albert pun menginformasikan bahwa ada seorang yatim piatu yang bernama Joseph yang mengurus semua domba-domba itu. Meskipun dia adalah anak yang cukup bermasalah, sampai-sampai dirinya tak tahu dia benar-benar menggembala domba atau tidak. Dan berdasarkan informasi darinya, semua itu adalah ulah para serigala. Ditambah lagi, semasa kecil dia suka menjahili warga sekitar dengan berbohong jika ada serigala yang muncul. Itulah yang membuat dia tak disukai oleh para warga di sini. Dan sekarang dia sedang dipenjara karena orang-orang mengira itu semua merupakan ulahnya. Namun setelah dipenjara, domba-domba pun masih terus menghilang. Jadi pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Maka dari itu dirinya memohon agar Damian melakukan sesuatu agar para warga desa tak mati kelaparan.
Mendengar hal itu sambil tersenyum penuh keyakinan, Damian pun menyanggupi permintaan Albert dengan menemui anak yang bernama Joseph serta memastikan bahwa masalah ini pasti akan selesai secepatnya. Kemudian setelah itu Damian pun berjalan ke tempat Joseph ditahan dan terlihat ada dua orang yang sedang berjaga di depan sebuah rumah kecil. Dari rumah kecil itu Damian mendengar suara seseorang yang berteriak agar pintu rumah itu dibuka karena dirinya bukanlah pelakunya. Salah satu penjaga yang ada di depan rumah itu pun terlihat kesal lalu berujar bahwa kepala desa Albert menyuruh agar dia berada di dalam sana hingga semuanya selesai. Sedangkan dari kejauhan Bandel bertanya kepada Damian apa yang sedang dilakukan oleh para manusia itu saat ini. Dengan muka seriusnya Damian berujar bahwa mereka pasti mengira bahwa pelakunya adalah Joseph. Kemudian dalam hati berujar bahwa sebenarnya yang dirinya pedulikan hanyalah hadiahnya saja. Namun ini di luar dugaannya, di mana wali Joseph yang baru-baru ini meninggal karena penyakit memaksa Joseph untuk terus bekerja ke sana kemari mengembala domba untuk tetap hidup. Di penjara seperti itu merupakan hukuman yang ringan untuk seorang penggembala yatim piatu yang kehilangan dombanya. Dan untuk ukuran desa yang terpencil, desa ini cukup rasional menurutnya. Karena itu Damian pun memutuskan untuk menemui mereka secara langsung. Tak lama setelah itu Damian pun menyapa para penjaga tempat Joseph sedang dikurung. Damian pun bertanya bagaimana keadaan Joseph saat ini. Namun mendengar suara Damian dari dalam rumah, Joseph kembali berteriak untuk segera mengeluarkannya karena sudah tak ada waktu lagi. Sontak hal itu membuat para penjaga pun lebih kesal lagi dan berujar kepada Damian bahwa seperti yang Damian dengar saat ini, Joseph terlihat baik-baik saja karena selalu berteriak seperti itu seolah-olah energinya tak terbatas. Dan membuat mereka lelah mendengar teriakannya itu. Namun Damian berpikiran lain karena sepertinya waktu yang dimilikinya tak banyak lagi. Kemudian meminta mereka berdua untuk minggir karena dirinya ingin menemui Joseph sekarang juga. Lalu Damian meminta kepada Joseph untuk menjauh dari pintu karena dirinya ingin memukul pintu itu. Tak lama setelah itu, pintu rumah itu pun hancur karena pukulan Damian dan terlihat Joseph yang ketakutan sembari bertanya siapakah Damian sebenarnya. Dengan raut muka cerianya, Damian memperkenalkan dirinya yang merupakan tentara bayaran dari Guild Adventurers dan Bandel juga memperkenalkan dirinya, namun Damian meminta Joseph untuk mengabaikan Bandel serta pintu rumah yang rusak. Sontak kata-kata Damian itu malah membuat Joseph menjadi bingung dan membatu. Kemudian mereka berdua pun duduk dan Damian berkata bahwa dirinya mendengar ada serigala yang memburu domba-domba miliknya. Joseph yang mendengar hal itu pun membenarkan perkataan Damian lalu menjelaskan bahwa ada serigala yang sangat besar dan sedang diburu oleh seekor beruang. Salah seorang penjaga pun kesal serta menyela perkataan Joseph dengan meminta Damian untuk tak mempercayainya karena yang dikatakan Joseph itu tak masuk akal. Namun Joseph masih bersikeras bahwa dirinya mengatakan hal yang sebenarnya. Sedangkan Damian terlihat mempercayai perkataan dari Joseph lalu menanyakan di mana dia melihat kejadian itu. Joseph pun menjelaskan bahwa dirinya melihat segerombolan serigala itu di puncak pegunungan Kalib dan mengarahkan Damian untuk mengikuti puncaknya lalu pergi ke utara, maka Damian akan melihat sebuah dataran. Tempat itu ada di ujung hutan. Jadi akan mudah untuk menemukannya. Bersamaan dengan hal itu muncullah quest Kalib Peaks Wolf. Kemudian setelah itu diperlihatkan bahwa Damian berlari dengan kecepatan penuh menuju ke tempat yang diinfokan oleh Joseph sebelumnya. Terlihat bahwa Damian sangat senang karena memiliki item bagus yang meringankan hidupnya dan menyadari bahwa memiliki banyak uang itu bisa membuatnya bahagia. Lalu dalam hati berujar bahwa dirinya berhasil mendapatkan satu set Witch Doctor dengan bantuan Apocalypse Invocation The Book of the Black Covenant, yaitu gelang Flame Lizard yang membuatnya bisa menggunakan Flame Banquet yang bisa mengeluarkan api selama 30 detik yang akan memberikan damage kepada musuh secara terus-menerus, Nijawalus Leather Pen, dan Golden Rabbit Sandal. Walaupun perlengkapan bagus seperti itu tak bisa dibeli dengan uang dan juga butuh ratusan ribu gold untuk membuatnya dengan bahan yang sama sekali tak tersedia di pasar, namun memiliki perlengkapan yang bagus merupakan hal yang penting saat ini.
Ditambah lagi di tempat yang dirinya tuju saat ini merupakan sarang monster dengan level 30 ke atas. Dan tak terasa Damian pun sampai di tempat monster serigala diperkirakan berada, yaitu di puncak pegunungan Kalib. Damian pun merasa bahwa tempat itu memang cocok sebagai sarang serigala. Selain tempatnya yang luas, terdapat banyak titik buta akibat batu-batu besar yang tak beraturan ada di sana, dan tebing-tebing sangat tinggi ada di tempat itu juga. Namun dengan celah kecil yang terlihat olehnya, Damian sedikit ragu ada serigala yang berukuran lebih besar dari manusia ada di tempat ini, tapi tak mempermasalahkan hal itu karena Joseph pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian Damian pun memanggil para anak ayam dengan skill nekromansinya. Sedangkan di sisi lain di tempat yang sama terlihat sebuah party yang beranggotakan beberapa orang yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Soheun, juga sedang berburu serigala itu juga. Salah seorang anggota party meragukan apa yang mereka lakukan saat ini. Namun ketua party menjelaskan bahwa dirinya tak menemukan laporan yang menyatakan bahwa tempat ini sudah selesai di-raid. Jadi bisa disimpulkan bahwa belum ada orang yang menyelesaikan quest ini. Lalu salah seorang anggota party yang memiliki user God from Afar pun berujar bahwa berarti mereka semualah yang akan menyelesaikan quest ini. Namun user Selling Hill 500 meragukan apakah mereka bisa mengalahkan si Great Wolf King itu. Dengan bergaya sok keren, God from Afar pun berkata agar dia tak khawatir karena ada dirinya di sini. Sebab dirinya memiliki banyak pengalaman dan beberapa perlengkapan yang bagus. Monsternya tak begitu menakutkan dan polanya juga sangat jelas, jadi lebih baik dia fokus untuk melakukan heal saja. Akan tetapi suasana itu dipecahkan oleh seorang user lain yang bernama Gal Punisher yang memintanya untuk berhenti mengobrol karena membuat mereka terlambat jika terus seperti itu. Ditambah lagi hanya karena belum ada yang berhasil bukan berarti tak ada orang yang mencoba quest itu. Mendengar hal itu, God from Afar pun terlihat kesal dan menggerutu yang membuat Gal Punisher pun ikut kesal juga. Akan tetapi ketegangan itu dihentikan oleh ketua party yang berujar bahwa mereka bisa berkelahi nanti karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan saat ini. Akan tetapi belum selesai dengan perkataannya, ketua party pun dikejutkan oleh suara pertarungan yang terjadi tak jauh dari tempat mereka berada saat ini. Tak hanya itu, para anggota party yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Sedangkan di tempat suara itu berasal, terlihat bahwa para anak ayam yang berlarian dengan dikejar oleh segerombolan serigala, yang membuat Damian tersenyum melihat jumlah mereka yang sangat banyak dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada segerombolan serigala itu karena telah menerima undangannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.